السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرؤوف الرحمن الكريم المنان ذي الفضل والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بلغنا شهر رمضان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيه على الإحسان. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خير مخلوق وأشرف إنسان. وارض اللهم عن آله وأصحابه أهل العناية بالقرآن. أما بعد فاسمعوا قول ربكم جل وعلا في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Di antara karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Kembali bertemu dengan bulan Ramadan, beribadah di dalamnya, berpuasa di dalamnya, qiyamul lail, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Kemudian salawat dan salam tidak terlupa kita ucapkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita sedikit mengulang-ulang kaji dengan judul keistimewaan sahur. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan tentu ada ketentuan, ada rukun, ada syarat, ada hal-hal yang disunnahkan, ada hal-hal yang dibenci, yang dimakruhkan, termasuk juga hal-hal yang diharamkan dan yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Di antara perkara-perkara yang disunnahkan, yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat kita, adalah makan sahur. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, tasahharu walau bihaswatin minal ma'. Bersahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahwa makan sahur, kita bangun di waktu sahur, bangun sebelum subuh, kita makan dan minum, itu sebenarnya bukan hanya sekedar mengisi perut, itu sebenarnya bukan hanya sekedar makan dan minum saja, tetapi ada keberkahan di dalamnya, ada sisi ubudiyah di dalamnya. Kenapa? Karena ketika kita bangun di waktu sahur, kita konsumsi, kita makan, kita minum, itu bernilai ibadah,
karena kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kalau kita melihat bagaimana syariat puasa itu di awal-awal disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyadari, kita akan tahu bahwa ternyata sahur ini adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa demikian? Di awal-awal puasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada istilah makan sahur. Tidak ada istilah sahur. Sampai-sampai Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim ketika mentafsirkan ayat ini, ketika mentafsirkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, makan dan minumlah kalian sampai jelas datangnya fajar, masuknya waktu subuh. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Kata beliau, hadhihi rukhsatun minallahi ta'ala lil muslimin. Ini adalah bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada orang-orang Islam, kepada kaum muslimin. Kenapa kemudahan? Karena di awal-awal syariat puasa itu, idza aftara ahaduhum innama yahillu lahu al-aklu wasyurbu wal jima' ila salatil isya' aw yanamu qabla dhalik. Karena di awal-awal puasa itu disyariatkan orang makan, orang boleh minum itu hanya ketika mereka berbuka sampai waktu isya, atau ketika mereka telah tertidur. Nah, ketika mereka telah tertidur atau ketika telah sampai waktu isya, maka selesai semuanya. Tak boleh lagi makan dan minum, tak boleh lagi sesuatu pun masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita. Bayangkan hadirin, betapa sulitnya, betapa beratnya ketika itu orang-orang berpuasa. Tidak ada yang namanya makan sahur. Maka dapat kita pahami hadirin yang dimuliakan Allah, betapa syariat ini memudahkan kita, betapa puasa itu ada kemudahan di dalamnya. Salah satu bentuk kemudahannya adalah disunnahkannya makan sahur, walaupun hanya dengan seteguk air. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dinamakan makan sahur karena memang makan itu di waktu sahur. Kapan itu waktu sahur? Waktu sahur bukan jam 1 malam atau jam 2 malam atau jam 3 malam. Waktu sahur itu adalah waktu sebelum subuh. Nah, dalam riwayat dikatakan, dalam riwayat hadis dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 muazzin. Yang pertama Bilal, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Kalau Bilal bin Rabah azan, jadi pada masa Nabi azan subuhnya 2 kali. Kalau Bilal azan, maka kata Nabi silakan makan dan minum. Kalau Ibnu Ummi Maktum azan, maka hentikan makan dan minum. Ya, inilah waktu sahur. Bahkan dalam riwayat dikatakan waktu sahur itu jaraknya dengan waktu subuh itu 50 ayat. Nah, kadarnya membaca 50 ayat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini
adalah waktu yang berkah. Ini adalah waktu yang disunnahkan kita di dalamnya untuk bangun, untuk mengisi perut kita, bersiap-siap menunaikan ibadah puasa. Di samping itu hadirin, di samping itu, jangan sampai kita kelewat makan sahur. Kenapa? Karena pembeda antara puasa kaum muslimin dengan puasa ahli kitab ada pada makan sahur ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur." Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab, dengan puasanya Yahudi dan Nasrani, yaitu pada makan sahur. Pada syariat kita ada makan sahur, pada syariat mereka tidak ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Banyak maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.